Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinar Raji Laksono, NPM 21012010437 dari kelas K. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi deret mata kuliah Matematika Bisnis. Yang pertama yaitu penjelasan tentang deret. Silabus materi deret. Deret ini dibagi menjadi dua, yaitu deret hitung dan juga deret ukur. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Deret dilihat dari jumlah suku dibagi menjadi dua, yaitu deret berhingga dan deret tak terhingga. Setelah itu deret dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku dibagi menjadi tiga, yaitu deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Setelah itu untuk penjelasan tentang deret hitung atau disingkat dengan DH adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yaitu selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Contoh yang pertama yaitu bilangan angka 7, 12, 17, 22, 27, dan 32. Pembedanya adalah 5 angka. Untuk contoh yang kedua yaitu 93, 83, 73, 63, 53, dan 43. Untuk pembedanya adalah min 10. Untuk contoh yang ketiga, angka 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Pembedanya adalah 2. Untuk suku ke N dari deret hitung, besarnya nilai suku tertentu ke N dari sebuah deret hitung tanpa dihitung melalui sebuah rumus, yaitu Sn sama dengan A min R dalam kurung N min 1 kali B. Untuk penjelasannya sendiri, huruf A merupakan suku pertama atau ST, huruf B untuk pembeda, dan N adalah indeks suku. Sebagai contoh, nilai suku ke-10 atau disebut juga dengan S10 dari deret hitung 7, 12, 17, 22, 27, dan 32 adalah S10 min A plus dalam kurung N min 1 dalam kurung kali tutup kurung kali B. S10 sama dengan 7 plus 10 min 1 kali 5. S10 plus 5 sama dengan 52. Untuk suku ke 10 dari deret hitung 7, 12, 17, 22, 27, dan 32 adalah 52. Deret ukur atau DU. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku yang sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Contoh yang pertama yaitu 5, 10, 20, 40, 80, dan 160. Penggandanya adalah dikali 2. Untuk contoh yang kedua 512, 256, 128, 64, 32, dan 16. Penggandanya yaitu dikali 0,5. Untuk contoh yang ketiga yaitu 2, 8, 32, 128, 512. Penggandanya yaitu dikali 4. Untuk suku ke N dari deret ukur, rumus penghitungan suku tertentu dari sebuah deret ukur, yaitu Sn sama dengan AM min 1. Untuk keterangannya sendiri, A adalah suku pertama atau ST, P adalah pengganda, N adalah indeks suku. Contoh, nilai suku ke 10 atau S1 dari deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, 160 adalah S1 sama dengan 5 kali 2, 10 pangkat 10 min 1. S1 sama dengan 5 kali 512. S1 sama dengan 2560. Suku ke-10 dari deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, dan 160 adalah 2560. Deret dalam penerapan ekonomi. Model dibagi menjadi 3, yaitu model perkembangan usaha, model bunga majemuk, dan model pertumbuhan penduduk. Model perkembangan usaha
Penjelasannya adalah jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha atau produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Yang kedua yaitu model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung misalnya besarnya pengembalian kredit di masa yang akan datang berdasarkan tingkat bunganya, atau sebaliknya untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Yang ketiga yaitu model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Untuk kasus pertama di model perkembangan usaha yaitu ada sebuah perusahaan jamu rasa menghasilkan 3.000 bungkus jamu pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan tingkatan produktivitas, perusahaan mampu meningkatkan produksinya sebanyak 500 bungkus setiap bulan. Jika perkembangan produksinya tetap, berapa bungkus jamu yang dihasilkan pada bulan kelima dan berapa bungkus yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Diketahui A sama dengan 3.000, B sama dengan 500, dan N sama dengan 5. Untuk ST-nya sendiri sama dengan 3.000 plus 5 min 1 kali 500 sama dengan 5.000. Untuk J5-nya sendiri merupakan min 3.000 plus 5.000 sama dengan 20.000. Untuk jumlah produksi pada bulan kelima adalah 5.000 bungkus, sedangkan jumlah seluruh jamu yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut adalah 2.000 bungkus. Setelah itu model bunga majemuk. Jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang adalah Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus 1 kurung tutup pangkat N. Untuk P sendiri adalah jumlah sekarang, untuk I adalah tingkat bunga per tahun, N adalah jumlah tahun. Nilai sekarang atau present value dari suatu jumlah uang tertentu di masa datang adalah P sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus 1 tutup kurung pangkat N kali F. F sendiri adalah jumlah di masa datang tingkat bunga per tahun. Untuk N sendiri adalah jumlah tahun. Setelah itu model bunga majemuk atau merupakan kasus yang kedua. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Diketahui P sama dengan 5 juta, N sama dengan 3, I sama dengan 2% sama atau 0,02. Penyelesaian F sama dengan P kali dalam kurung 1 plus I kurung tutup pangkat N. F sama dengan 5 juta kurung buka 1 plus 0,02 kurung tutup pangkat 3. F sama dengan 5 juta dikali 1,061208 dan hasilnya F sama dengan 5.306.40 rupiah. Untuk model bunga majemuk yang termasuk kasus ketiga yaitu tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar 532.400 rupiah 3 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank yang berlaku 10% per tahun, berapa tabungan mahasiswa tersebut pada saat sekarang ini? F sama dengan 532.400, N sama dengan 3, I sama dengan 10% atau 0,1. P sama dengan 1 per 1 dalam kurung buka 1 plus I kurung tutup pangkat N kali F. P sama dengan 1 per kurung buka 1 plus 0,1 kurung tutup pangkat 3 dikali 532.400 sehingga P sama dengan 400. Maka besar tabungan sekarang adalah 4.400.000. Model pertumbuhan penduduk. Untuk PT sama dengan P1, R sama dengan T min 1, di mana R sama dengan 1 plus R. Untuk keterangannya sendiri, PI sama dengan jumlah pada tahun pertama atau basis. Untuk PT adalah jumlah pada tahun ke T, R adalah presentasi pertumbuhan per tahun, dan T adalah indeks waktu atau tahun.
Untuk kasus yang keempat yaitu penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Jika mulai pada tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%. Berapa jumlah 11 tahun kemudian? Untuk PT sama dengan P1 R pangkat T min 1. P1 sama dengan 1 juta, R sama dengan 0,04, R besar sama dengan 1,04, di mana R besar sama dengan 1 plus R kecil. Untuk P di tahun 2006 sama dengan P16, atau bisa disebut juga P16 sama dengan 1 juta dikali 1,04 pangkat 15. 1 juta dikali 1,843 sama dengan 1.894.300 jiwa. Untuk P1 sama dengan 1.894.300, R kecil sama dengan 0,025, R besar sama dengan 1,025. P11 tahun kemudian, atau bisa disimbolkan dengan P11 sama dengan 1.894.300 dikali 1,025 pangkat 10. P11 sama dengan 2.359.000 jiwa. Untuk kasus yang kelima, perusahaan minuman Segar Buana menghasilkan 2.400 botol minuman pada bulan pertama produksinya. Dikarenakan kelemahan dalam bersaing dengan perusahaan lain, produksi berkurang sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika penurunan produksi berlangsung konstan, berapa botol minuman yang dihasilkan pada bulan keempat? Berapa botol minuman yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Untuk jawab kasus 5, jumlah keramik yang dihasilkan pada bulan keempat yaitu diketahui A sama dengan 2.400, B sama dengan min 500, N sama dengan 400. Untuk dijawab, Sn sama dengan A plus 4 dikali N min 1 kali B. S4 sama dengan 2.400 plus 4 min 1 kali min 500. S4 sama dengan 2.400 min 1.500, S4 sama dengan 900. Jadi pada bulan keempat perusahaan minuman tersebut dapat menghasilkan 900 botol minuman. Jumlah keramik yang dihasilkan dalam 4 bulan pertama yaitu diketahui A sama dengan 2.400, S4 sama dengan 900, dan N sama dengan 4. Dijawab, Jn sama dengan N per 2 kali A plus Sn. J4 sama dengan 4 per 2 kali 2.400 plus 900 sama dengan 2 kali 3.300. J4 sama dengan 4 per 2 kali